Oke, kita ready untuk modul kedua. Modul kedua kita adalah mengiklankan pelayanan wanita. Jadi bila Anda tadi sudah belajar tentang apakah itu pelayanan wanita, dalam modul yang kedua ini kita akan melihat apabila Anda sudah ada pelayanan wanita di gereja Anda masing-masing, bagaimana untuk Anda advertise pelayanan tersebut. Oke. So, di dalam modul kedua ini kita ada 4 objektif yang kita ingin capai. Pertama adalah kita akan melihat soalan mengapa perlu pengiklanan. Mengapa pelayanan wanita perlu diiklankan. Itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua adalah untuk menjawab juga persoalan bila kita sudah mau iklan. Soalan yang seterusnya adalah bagaimana mengiklankan aktiviti pelayanan wanita. Oke. Kemudian, bila kita sudah capai objektif satu, objektif yang kedua, maka kita akan lihat objektif yang ketiga, yaitu melihat kepada tempat-tempat di mana kita boleh iklankan, tempat-tempat yang sesuai untuk mengiklankan aktiviti pelayanan wanita. Dan yang keempat, objektif yang terakhir untuk modul ini adalah untuk melihat secara ringkas beberapa prinsip-prinsip penting yang harus kita ingat sementara kita mengiklankan aktiviti pelayanan wanita. Oke. Sebelum saya pergi kepada objektif yang pertama, saya ingin perlihatkan kepada Anda, saya ingin share dua video pendek untuk perlihatkan kepada Anda untuk buka pikiran Anda tentang pengiklanan. Oke, sementara share ini Anda perhatikan, dia short video saja. Oke, saya tidak pasti berapa ramai di antara Anda yang pernah lihat video pendek ini, tetapi bagi yang tidak pernah lihat video ini, kamu mungkin akan tertanya-tanya, apa message yang coba disampaikan daripada iklan yang pendek ini. Oke, so saya akan sambung video ini dan perhatikan apa yang ingin disampaikan oleh video ini sebenarnya. Oke, sebelum itu mana tahu ada yang termiss, dia punya scene start dengan seekor ikan emas di dalam satu balang itu. Kemudian ada satu ekor kucing datang dekat dengan tujuan mau tangkap ikan emas tersebut, mungkin mau makan dia. Tetapi kucing itu ubah pikiran, dia tidak jadi untuk tangkap ikan emas itu karena ikan emas itu sekarang dia pandai menyalak seperti anjing dan itu telah menakutkan kucing tersebut. Oke, so perhatikan apa message yang mau disampaikan oleh iklan pendek ini. So message yang dia mau sampaikan adalah learn another language, dia katakan. Oke, dan sebenarnya ini adalah iklan sekolah bahasa. Oke.
So, let me just bawa Anda untuk lihat video yang satu lagi. Ya, saya stop share dulu. Oke. Oke, ini adalah video yang kedua. Ini agak lebih panjang. Ini mungkin kamu akan dapat tahu apa video ini sejak daripada awal. Tetapi apa yang saya ingin perlihatkan adalah untuk Anda perhatikan kekreatifan, oke, creativity bila iklan ini dibuat. Let's observe the effect of Evian on your body. Oke, perhatikan dia katakan ini adalah efek brand ini, Evian. Oke, nanti kamu akan tahu apa ini brand ini apa sebenarnya. Perhatikan apa efek dia kepada badan Anda, dia katakan. Say the hip hop, the hip it to the hip hip hop, you don't stop the rock it to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike and I'd like to say hello. Oke, jadi dia sebenarnya dia iklan tentang air mineral yang dia katakan adalah naturally pure and mineral balance, dia katakan. So basically apa yang dia sampaikan adalah kalau kamu minum air ini, dia katakan kamu akan boleh, dia punya klaim adalah kamu boleh jadi seperti itu baby tadi. Bang bang, boogie to the boogie, up jump the boogie to the bang bang boogie, let's rock. You don't stop. Rock the video that'll make your body rock. Real simple. You heard my voice within a pro. Two friends ago. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song. Oke, so Anda sudah perhatikan itu. Bentar ya. Oke, let me just share screen semula. So, bila Anda melihat iklan-iklan itu tadi, dua iklan itu tadi, ada beberapa perkara yang menyebabkan Anda terus melihat kepada iklan itu tanpa Anda punya pikiran terganggu kepada perkara-perkara yang lain. Oke. Dan salah satu sebab dia adalah apa yang kita katakan sebagai creativity pembuat iklan itu tadi, oke, di mana dia coba sampaikan sesuatu di dalam cara yang bukan konvensional, di dalam cara yang mana akan tarik perhatian seseorang yang akan melihatnya ataupun orang lain yang akan melihatnya. So ini adalah beberapa perkara yang kita perlu perhatikan sementara kita membuat iklan-iklan juga untuk jabatan pelayanan wanita, oke? Dan banyak orang berpikiran bahwa untuk menghasilkan iklan-iklan yang menarik perlu berbelanja ataupun mesti berbelanja yang besar, oke? So ingat ini sebab ini akan kena tanya di dalam soalan kamu, oke? Bila kita membuat iklan, tidak semestinya kita libatkan kos yang besar. Of course, saya tunjukkan video itu kepada kamu tadi hanya untuk buka minda kamu saja. Untuk hasilkan video seperti itu mungkin perlu berbelanja yang besar untuk hire production company untuk produce video seperti itu. Tetapi di dalam pelayanan wanita, aktiviti pelayanan wanita, kita tidak semestinya berbelanja kos yang sangat besar untuk menghasilkan iklan. Apa yang penting adalah kita belajar daripada iklan-iklan yang dihasilkan di dunia luar, creativity mereka, agar kita boleh gunakan creativity yang sama untuk menghasilkan iklan bagi aktiviti-aktiviti kita. Oke. Dan bila saya katakan menghasilkan
iklan-iklan yang kreatif, oke, kita menghasilkan iklan yang mana tidak semestinya, oke, tidak semestinya menggunakan nama program tersebut, oke. Contoh, saya beri kamu contoh tadi. Bila tadi iklan yang sekolah bahasa itu, kita hanya nampak itu nama sekolah itu pada bahagian akhir sahaja, okay? Tetapi daripada mula dia, bila ia diiklankan, ia langsung tidak ada kaitan dengan sekolah bahasa, tetapi orang tertarik dengan itu iklan dan pikiran mereka tertumpu kepada apa message yang kemudian yang akan disampaikan itu. Okay? So bila kita mengiklan sesuatu, apa yang kita mau sampaikan itu tidak semestinya secara spesifik nama dia sama dengan apa yang kita mau iklankan. Saya beri satu contoh mudah. Sekarang kita ada persijilan kepimpinan pelayanan wanita, oke? Tetapi kalau kita mau iklankan ini dalam cara yang lebih menarik, oke? Kita mungkin tidak panggil dia persijilan kepimpinan pelayanan wanita. Kita boleh sahaja panggil ini sebagai Women for Christ, program Women for Christ, dan mana bila orang lain dengar itu, mereka akan bertanya, apa itu program? Apa yang kami akan dapat di sana? Dan apa program ini sebenarnya? Oke, tanpa menyebut ia adalah program persijilan, sama seperti iklan bahasa itu tadi. Oke, jadi bila kita mengiklankan nanti, selepas ini kita akan lihat, bila kita mengiklankan aktiviti pelayanan wanita itu, iklan itu tidak semestinya spesifik dengan nama yang telah dirancangkan. Boleh beri nama-nama yang lain. So ingat ini, di dalam tes Anda akan keluar ini, oke. Kalau Anda mau beri iklan kepada program Anda, tidak semestinya Anda guna nama yang menunjukkan apa program itu. Anda boleh olah nama dia kepada nama-nama yang lain. Oke, seperti mana iklan itu dia guna kucing dan ikan. Oke, tetapi sebenarnya dia mau iklan sekolah bahasa dia. Oke. Kemudian itu of course, bila kita menggunakan tidak semestinya menggunakan nama-nama yang spesifik dengan program itu, kita masih perlu gunakan nama yang sesuai. Oke, janganlah guna yang nama yang tidak sesuai. Oke, contoh dia kalau untuk persijilan kepimpinan wanita, cooking demo kita katakan. Ini bukan cooking demo, langsung tidak ada cooking demo di sini. Oke. So gunakan nama yang sesuai, tetapi boleh sahaja dengan creativity kita gunakan sesuatu yang akan dapat menarik perhatian orang yang akan melihat iklan tersebut. Dia punya keyword di sini adalah creativity. Oke, sama seperti yang Anda sudah lihat di dalam iklan video yang saya gunakan tadi. Oke. So, mari kita teruskan kepada yang berikutnya. Saya kembali ke sini. Oke. Kita pergi kepada objektif yang pertama, yaitu melihat mengapa perlu pengiklanan. Oke. Oke. Yang pertama adalah ini, mengapa perlu mengiklankan pelayanan wanita. Hanya ada satu sebab utama kenapa kita iklankan pelayanan wanita, yaitu untuk mempromosikan aktiviti. So ingat ini, di dalam tes Anda akan ditanya ini, oke? Apa tujuan dia, oke? Dan tujuan dia bukan untuk semata-mata karena ada budget diberikan oleh lembaga gereja, ada budget yang diberikan oleh pejabat mission mungkin, maka kita mau spend itu budget. Bukan itu tujuan untuk kasih iklan itu pelayanan wanita, bukan untuk spend budget yang ada, tetapi untuk promosikan aktiviti pelayanan wanita. Of course, bila kita buat iklan, pasti ada budget dia. Saya katakan tadi, tidak semestinya satu budget yang besar, tetapi budget yang sedikit pun, tetapi dengan creativity yang tinggi, kita boleh hasilkan iklan-iklan yang baik. Kita akan lihat selepas ini bagaimana cara mengiklan dia. Tapi hanya ada satu tujuan untuk mengapa kita iklan, mempromosikan aktiviti. Sebab bila kita buat aktiviti, perlu ada iklan agar ada orang yang tahu tentang program, terutama program pelayanan wanita tadi. Oke, kalau tidak diiklankan, maksud dia mungkin yang anggota gereja pun tidak tahu bahwa adanya
program itu tadi. So ini sebab, satu-satunya sebab kenapa kita mau iklankan itu pelayanan wanita, untuk promosikan activity dia. Oke, so ingat itu. Yang next, kita lihat objektif yang kedua. Jadi kita tahu bahwa kita mau iklankan itu activity pelayanan wanita. Jadi soalan yang berikutnya kita tanya adalah kenapa, oke, ataupun bagaimana kita iklankan itu activity pelayanan wanita? Apa cara dia? Bagaimana kita iklankan? Mari kita lihat. Ada kurang-kurangnya ada 4 cara. Of course ada banyak cara untuk mengiklan sebenarnya, tetapi untuk for the sake of brevity kita akan lihat kepada 4 yang mungkin banyak kali digunakan sama ada di gereja-gereja ataupun di organisasi-organisasi yang lebih kecil. Oke, so kita akan tumpukan kepada 4 bahagian ini untuk lihat bagaimana kita mengiklankan aktiviti pelayanan wanita. Yang pertama adalah mengiklan melalui risalah. Oke, so bagi kamu yang mungkin pernah saya tidak pasti kalau daripada sebelah-sebelah yang sudah di sebelah pantai timur kita pernah sewaktu kami di sana, saya tidak pasti kalau saya pernah edarkan risalah tentang ini persijilan kepimpinan wanita. Oke, pada waktu tersebut kami berada di sana, saya pikir kita banyak fokus kepada orang-orang muda untuk bawa mereka keluar dan experience relationship dengan orang-orang muda daripada bahagian-bahagian gereja kita yang lain, daripada bahagian gereja yang lain di mission kita. Dan saya tidak pasti sama ada kita pernah berikan risalah tentang persijilan kepimpinan wanita di sebelah sana. Tetapi apa yang saya ingin katakan bahwa kita ada bagi persijilan kepimpinan wanita ini, kita ada risalah-risalah di mana dalam risalah ini akan menunjukkan apa sebenarnya ini persijilan, kemudian apa subjek-subjek yang ada di dalam risalah tersebut. Of course ada yang pikir mungkin risalah itu mungkin sesuatu yang sudah agak ketinggalan, oke? Boleh jadi saja, boleh jadi juga tidak, oke? Selagi kertas masih ada, saya pikir pasti risalah itu masih relevan in some way, oke? Jadi persoalan yang kita tanya bila kita mau mengiklan dengan risalah adalah ini. Di mana saya boleh edarkan, distribute itu risalah-risalah. Oke, let's say kalau kamu ada cooking demo, oke, dan kamu sudah beri satu nama yang tidak spesifik tunjuk bahwa cooking demo. Saya beri kamu contoh yang bukan spesifik dengan cooking demo. Oke, a Sunday with siapa dia punya tukang masak yang akan mengajar itu, oke? Satu hari Ahad bersama yang akan buat itu cooking demo. Jadi daripada nama itu, kamu tidak beritahu itu rancangan memasak, tetapi kamu kasih tahu iklan dia dengan nama ini, tetapi kamu buat risalah dia. Dalam risalah itu barulah ditulis, oke? You will experience this, you will know that, you will learn this, you will know about that, oke? Di dalam itu risalah itu. Jadi without telling that this is a cooking demo class, okay, you have now advertise itu program itu sendiri, okay. So bila kamu sudah dari risalah itu, di mana yang kamu boleh letak risalah-risalah kamu, ada beberapa cadangan di sini, ada yang dia katakan sebagai rak edaran umum, di mana yang ini tidak ada halangan untuk taruh apa-apa di sana. Oke, biasanya kalau kita ada aktiviti pelayanan yang mana tidak melibatkan keagamaan secara langsung, saya beri contoh tadi itu cooking demo. Oke, mungkin kamu buat satu pemeriksaan kesehatan, oke, tidak ramai yang akan persoalkan tentang risalah-risalah seperti ini. Dan bila kamu lihat ada rak-rak yang mungkin kalau kamu pergi ke majelis-majelis daerah, kamu boleh letakkan di sana. Saya pikir tidak ada yang akan persoalkan kalau yang tidak bersifat keagamaan secara sepenuhnya.
Oke, so ini boleh dilakukan, boleh diletakkan di sana. Oke, ini berbeza dengan idea bila kita biasanya kalau ada masa pada petang Sabat, oke, kita pergi edarkan risalah. Ini bukan yang terus daripada tangan, of course kita boleh beri risalah dari tangan ke tangan juga, tetapi ini adalah beberapa cadangan di mana kita boleh letak itu risalah-risalah karena kandungan dia adalah lebih mungkin akan tarik perhatian orang lain tanpa ada risiko di mana kita katakan ini adalah program keagamaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah di hotel, oke, di lobi mereka, oke. Ada tempat-tempat yang kamu boleh masukkan. Tapi kamu notice bahagian nomor 6 itu, dia akan sebut di mana saja yang Anda telah peroleh kebenaran. Dimanapun Anda mau masukkan, tinggalkan risalah-risalah ini, pastikan Anda berbicara kepada siapa yang bertanggung jawab di sana dan minta kebenaran mereka. Seperti saya katakan tadi, biasanya kalau tidak tertumpu betul program-program itu tidak sensitif keagamaan, biasanya kita jarang mendengar orang mengeluh tentang ataupun menolak untuk menerima risalah-risalah tersebut. Oke, so yang paling penting, walaupun disebut ada beberapa, ada sebut restoran, ada sebut di pasar, ada sebut salon kecantikan, di kedai-kedai gunting rambut, Anda boleh tinggal ke sana, dimanapun dia punya cadangan dia, yang paling penting adalah yang nomor 6. Pastikan Anda telah telah peroleh kebenaran untuk tinggalkan risalah Anda di sana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengiklan adalah melalui apa yang modul ini panggil sebagai seorang juru cakap wanita. Juru cakap wanita ini adalah kita akan lihat 3 perkara itu, tetapi dia adalah seseorang yang kita telah pilih di kalangan wanita di gereja Anda ataupun di tempat di mana Anda berada, yang mana dia boleh bercakap, oke? Dia maksudnya semua orang boleh bercakap, tetapi maksudnya yang boleh sampaikan apa yang mau disampaikan, boleh berbicara dengan baik, boleh sampaikan maklumat dengan baik. Karena juru cakap wanita ini akan expectation dia adalah bila dia berada di dalam setting tertentu, maka dialah yang akan buat pengumuman di sana. Contoh dia, saya beri kamu satu contoh mudah. Kalau di dalam gereja, bila ada aktiviti pelayanan wanita di gereja yang akan umum itu, itulah itu juru cakap itu. Oke, dialah juru cakap. Dia buat pengumuman khusus pada waktu itu dan khusus untuk program itu. Oke, so kamu tidak akan cari orang yang tidak boleh sampaikan maklumat itu dengan jelas. Oke, kamu akan cari yang boleh sampaikan maklumat dengan jelas bila dia buat pengumuman itu tadi. Oke. Dan kemudian juru cakap wanita ini tidak semestinya adalah orang yang sama, satu orang yang sama untuk semua event, tetapi boleh beberapa orang kemudian yang Anda kenal pasti bahwa ini adalah mereka punya kelebihan, karena dalam setting-setting yang berlainan, mereka akan address kelompok-kelompok orang yang berlainan. Contoh dia, yang bahagian 2. Oke, di sana disebut bila dalam setting-setting berlainan, maka dialah yang akan berbicara kepada kelompok community. Nanti kita akan lihat selepas ini. Bila mana Anda ada program di dalam community, oke, yang bukan dalam gereja, oke, mungkin cara bercakap dia berkomunikasi adalah berbeza dengan cara di dalam gereja, oke. Jadi nanti dalam event-event seperti itu, maka juru cakap itulah yang akan berbicara kepada kelompok-kelompok kepada orang-orang tertentu di dalam setting-setting yang tertentu. Dan di dalam setting yang lain lagi, contoh dia, kalau kamu di Temu Bual, oke, baru-baru gereja sedunia kita ada apa yang dipanggil sebagai Global Youth Day, Global Children Day, dan ada program-program khas yang dilakukan. Dan kalau di sebelah kota Kinabalu, mereka berpeluang telah ditemu ramah oleh rancangan TV Nasional, oke. Jadi pasti berapa ramai di antara kamu yang ada lihat itu. Tetapi dalam setting-setting seperti itu, maka ini yang akan bercakap adalah ini juru cakap wanita ini, oke.
Tidak semestinya itu adalah pemimpin gereja, tidak semestinya itu adalah pastor itu. Oke, boleh jadi saja di kalangan wanita-wanita yang punya talent untuk berbicara dan sampaikan maklumat dengan jelas berdasarkan konteks-konteks yang tertentu dan setting-setting yang tertentu. So dalam bahagian yang nomor 3 itu, bila di dalam setting dia adalah interview sama ada radio ataupun rakaman video untuk national TV, maka dialah yang akan lakukan. Okay, of course sebelum itu tidak berlaku dengan tiba-tiba. Semua interview seperti ini biasanya adalah interview yang dijadwalkan dan telah diberitahu lebih awal. Oke, jadi orang itu sudah bersedia tentang apa yang dia akan sampaikan atau apa yang dia akan katakan. Cara yang ketiga, bagaimana kita mengiklankan pelayanan wanita adalah melalui paparan-paparan umum sama seperti apa yang kamu sedang lihat sekarang. Oke, so apa yang kamu sedang lihat sekarang ini dia sebut tentang festival music. Oke, ada tarik dia di sana. Jadi paparan-paparan seperti ini boleh digunakan untuk sampaikan apa yang Anda aktiviti pelayanan wanita yang Anda gereja Anda ataupun daerah Anda sudah rancangkan. Dan ada waktu di dalam paparan-paparan umum ini, tidak semestinya hanya melibatkan gambar-gambar, tetapi Anda mungkin berada di dalam satu setting di mana Anda di dalam satu program community. Saya beri contoh mudah. Katakanlah kalau di sebelah Kota Belud kita ada apa yang dipanggil sebagai tamu besar pada setiap tahun, kalau bukan waktu pandemik, dan banyak orang ambil kesempatan untuk jual ini. Tetapi pelayan wanita mungkin ambil kesempatan bukan boleh saja jual sesuatu, tetapi dalam masa yang sama buat gerai pameran seperti ini yang akan menunjukkan apa aktiviti yang dilakukan, dan bila ada ini orang akan datang untuk perhatikan, Dan bila ada orang datang untuk perhatikan, seperti yang saya katakan tadi, pasti ada yang akan bertanya, ataupun kalau ada reporter TV atau reporter radio yang datang, pasti mungkin mereka akan mau minta interview. Kalau apa yang Anda paparkan itu menarik minat mereka. Dan di sanalah nanti di mana yang kita katakan tadi itu juru cakap wanita itu. Jadi di dalam kamu punya mana-mana aktiviti kamu, pastikan kamu sudah lantik satu orang juru cakap wanita. Untuk kalau ada keperluan untuk mau sampaikan sesuatu, maka dialah yang akan sudah dipilih lebih awal untuk mau sampaikan apa maklumat yang harus disampaikan. Cara yang berikutnya lagi dalam paparan umum, bagaimana kita sampaikan iklan-iklan kita, iklan-aktiviti kita adalah dengan pemasangan banner-banner seperti ini. Mungkin kita sudah biasa di dalam gereja kita apabila kita buat revival meeting, evangelistic meeting, kita ada banner seperti ini, dan tujuan dia adalah untuk mau kasih tahu kepada publik apa aktiviti yang kita ada. Dan bila kita lakukan itu, kita biasanya guna di persekitaran kawasan gereja kita yang menghadap kepada kawasan umum agar mereka dapat lihat itu. So let's say kamu ada program cooking class on one Sunday, Jadi kamu punya nama program itu adalah A Sunday with, katakan nama seseorang di sana. Jadi kamu buat banner seperti di sini, ini A Sunday with, kemudian apa yang mereka akan dapat di sana, without telling them this is a cooking class, Tapi bila orang tertarik, orang akan datang ke sana dan akan berada di dalam aktiviti kamu itu. So ini cara display, public display bagaimana Anda mengiklankan aktiviti pelayanan wanita Anda. So let's move kepada yang berikutnya. Cara berikutnya bagaimana kita mengiklankan aktiviti pelayanan wanita. Yang berikutnya ini adalah melalui media cetak ataupun elektronik. Media cetak mungkin kita perlu bayar untuk mau iklan di sana,
dan lebih besar dia keluar di dalam newspaper ataupun mana-mana media cetak yang lain, lebih besar cost untuk mau iklan dia. Itulah sebab saya katakan tadi, of course kalau kita mau mengiklan kita harus ada dia punya perbelanjaan, tapi tidak semestinya perbelanjaan itu sangat besar, karena ada juga cara mengiklan yang lain yang kita tidak akan terlampau kurang keluarkan uang, terutama bila kita mau keluarkan iklan tersebut. Karena dalam bagian yang seterusnya ini, dia katakan bukan hanya media cetak, tetapi media elektronik. Oke, jadi media elektronik ini yang kamu lihat di smartphone kamu ataupun di komputer kamu. Jadi banyak kali kamu mungkin bila kamu melihat ke dalam Facebook atau mana-mana platform media sosial yang lain, kamu lihat gambar-gambar di sana, kemudian kamu klik, kemudian kamu beli sesuatu. Oke. Sebab dia punya iklan itu menarik. Oke. Tetapi bila barang itu sampai kepada kamu dalam bahasa Malaysia, kamu kecewa karena dia punya keadaan adalah kalau dalam bahasa Malaysia dia katakan indah kabar dari rupa. Oke. Iklan dia sangat menarik, tetapi dia punya apa yang kamu dapat itu mungkin tidak begitu memuaskan hati. Of course, itu adalah perkara yang selalu terjadi, oke? Dan bila itu terjadi, saya ada satu assurance kepada kamu bahwa pengiklanan itu telah sangat berjaya. Bila kita akhirnya beli sesuatu dan akhirnya kita rasa tidak puas hati atas pembelian itu, saya katakan itu adalah strategi pengiklanan yang sangat berjaya. Dan kita mau hasilkan iklan-iklan untuk aktiviti pelayanan wanita yang seperti ini. Tidak kisahlah kalau lepas mereka hadiri aktiviti kita, mereka katakan, oh saya ingat ini yang dorang mau anu, itu pula yang dorang mau buat, saya ingat dorang pandai betul, tidak juga pula dia katakan. It doesn't matter. Hasil outcome dia doesn't matter, sebab sekarang kita tumpu kepada bahagian pertama program tersebut, yaitu kasih iklan dan get as many people as possible untuk attend kita punya program itu. Oke, bagaimana dia punya yang seterusnya itu? Oke, of course kalau tidak baik, oke, ada pembaikan yang harus dilakukan, dan of course kita mengerti bahwa bukan hanya kita sendirian yang bekerja, Tuhan juga turut bekerja di dalam aktiviti-aktiviti. Hopefully Tuhan turut bekerja di dalam setiap rancangan-rancangan kita. Oke, kalaupun mungkin dia rasa mungkin tidak menarik bila dia hadir kali pertama, tetapi at least dia mungkin tinggalkan program kita dengan satu impact yang dia belajar daripada program tersebut. Oke. Dan bila kita bercakap tentang media cetak ataupun media elektronik ini, satu perkara yang harus kita perhatikan adalah bila kita buat iklan dalam media cetak ataupun media elektronik adalah pastikan kita beri maklumat yang sejelas-jelasnya yang mana akan jawab pertanyaan 5W campur 1H. Oke, kalau kamu yang di dalam selalu belajar penulisan, kamu tahu apa ini? 5W 1H. What, who, why, when. Oke, ini adalah semua perkara yang harus dijawab di dalam melalui itu iklan itu. Kemudian how, bagaimana? Oke, contoh dia. A Sunday with someone. Oke, itu kelas memasak itu. Bila itu program, letak hari bulan dia. Siapa itu yang akan a Sunday with siapa? Oke, what? Oke, apa yang mereka akan dapat di sana? Apa yang mereka akan benefit di sana? Oke, dan how? Macam mana mereka mau ikut? Oke, pastikan semua itu diletak di dalam itu iklan kamu. Banyak kali kalau kamu lihat iklan-iklan seperti di Facebook ataupun media sosial yang lain, kadang-kala kamu tanya, berapa harga dia? Sebab tidak tulis harga di sana. So, missing itu maklumat di sana. Oke. Kalaulah dia mau klik, sudah itu link untuk ke sana, tapi dia tidak klik sebab dia belum tahu berapa yang tentang perkara itu. Of course, itu adalah satu strategi pengiklanan yang lain juga. Tetapi sebaik mungkin untuk media cetak dan media elektronik ini adalah apa yang kita mau capai. Untuk beri semua maklumat itu, of course dalam cara yang ringkas, tetapi di dalam cara yang komprehensif, di dalam cara yang mana bila orang lihat, dia tidak ada soalan lain yang memang sudah tahu bagaimana untuk
dapatkan apa yang kita mau iklankan itu secara terus. Oke, so itu adalah objektif yang ketiga, bagaimana kita mengiklan. Oke, objektif kedua maksud saya. Objektif yang ketiga adalah kita melihat di mana tempat-tempat yang sesuai untuk mengiklankan aktiviti pelayanan wanita Anda. Jadi Anda sudah ada iklan, Anda sudah tahu di mana macam mana mau kasih iklan. Persoalan dia sekarang di mana? Kita ada sebut sedikit-sedikit tadi, tapi kita akan lebih sedikit dalam objektif yang ketiga ini. Oke, beberapa perkara yang dicadangkan adalah pengumuman awam. Dia kata di tempat di mana ada orang-orang umum, orang-orang awam yang akan lihat pengumuman tersebut. Oke, dan mungkin ini lebih dia punya implementasi dia adalah melalui kena lekat ini iklan ini di tempat-tempat di mana orang boleh lihat. Saya tidak pasti sama ada kamu pernah lihat iklan-iklan seperti ini atau tidak. Tapi waktu saya bersekolah di Semenanjung dahulu, salah satu tempat yang paling banyak mereka lekat, of course saya pikir itu tidak sesuai. Dan kalau diminta kebenaran, memang mereka tidak akan beri kebenaran. Mereka lekat iklan di pondok-pondok telepon. Kalau dulu ada pondok telepon, mungkin orang-orang muda sekarang mereka tidak tahu apa itu pondok telepon. Saat mereka ada smartphone, mereka tidak tahu. Ya, dulu kalau mau telepon pergi ke phone booth, kemudian buat panggilan di sana. Biasa ada iklan di sana, banyak iklan yang berbunyi bilik untuk disewa, kemudian boleh cabut itu nomor di sana. Oke, of course saya tidak galakkan kita lekat iklan-iklan kita di tempat yang tidak sepatutnya, tetapi lekatkan di tempat-tempat di mana yang ada kebenaran untuk melekatkan iklan-iklan yang kita mau lakukan. Oke. Ambil bagian tempat distrik tidak berkemenkat terutamanya. Oke, kita tidak lekat di semua dinding gereja maklumat-maklumat yang kita mau sampaikan, tetapi apa yang kita lakukan adalah kita ada papan kenyataan gereja untuk mau lekatkan apa-apa maklumat yang kita ada. So ini maksud dia dengan ini pengumuman awam ini, tempat di mana kebanyakan orang awam akan dapat lihat itu. Kemudian yang kedua adalah banner. Oke, ini saya bawa perhatian kamu kepada kalau kita buat evangelistic meeting atau revival meeting itu salah satu contoh. Oke, bagaimana bila kita buat banner itu kita letak di kosan gereja kita atau tempat yang sudah dibenarkan, biasanya di pagar gereja. Oke, ataupun kalau gereja yang ada sekolah, di pagar sekolah gereja itu mereka letakkan itu banner-banner itu. Ini tempat-tempat pengiklanan di mana kita tidak spend uang. Tetapi kalau kita mau spend uang dan kita ada budget untuk itu, tidak semestinya kita gunakan budget yang besar, tapi kalaulah kita perlu untuk spend budget yang lebih besar. Ada tempat-tempat menggantung banner yang dipanggil sebagai billboard, oke? Billboard, di mana itu khusus untuk banner yang besar itu. Kalau kamu pergi ke bandar-bandar itu, ada muka Siti Nurhaliza di sana, ada iklan handphone di sana. Itulah billboard nama dia. Oke. Jadi apapun yang dilekatkan di sana ada tempo masa dia dan kemudian ada rate bagaimana mereka charge ikut masa yang di mana kamu punya iklan itu akan berada di sana. Oke. Kalau di Kota Kinabalu untuk beberapa tahun kebelakangan ini mereka bukan hanya ada billboard untuk banner, tapi mereka ada LCD TV untuk video iklan, video bergerak dipaparkan di sana. Of course, lebih canggih cara pengiklanan dia, lebih besar cost yang akan diperlukan untuk mengiklan di sana. Itu sebab sejak awal tadi saya katakan, of course kita perlu spend sedikit untuk pengiklanan, tetapi tidak semestinya yang paling besar budget kita gunakan. Ikut kesesuaian dan ikut keperluan dan ikut target kepada siapa yang kita mau iklankan itu. Kalau tidak perlu iklan kepada seluruh bandar Tawau, tidak perlu iklan kepada seluruh bandar Lahad Datu, tidak perlu iklan kepada seluruh Pekan Tambaruli, maka tidak perlulah buat seperti itu. Oke, ikut di mana fokus, di mana audiens yang Anda mau sampaikan itu, dan
spend ikut di mana audiens yang Anda target untuk dapat. Oke. Kemudian yang ketiga, tempat pengiklan yang dicadangkan, tetapi saya pikir ini tidak berapa mungkin relevan di tempat kita. Kita tidak ada perarakan-perarakan umum, oke, yang ada di bandar-bandar kita, oke, perarakan-perarakan umum yang ada di bandar-bandar kita mungkin adalah perarakan-perarakan keagamaan, oke. Tetapi ada beberapa tempat di dunia di mana mereka ada perarakan-perarakan di dalam festival-festival tertentu. Oke, contoh dia untuk memperingati event ini, untuk festival itu mereka ada perarakan, dan itu adalah waktu di mana pelayanan wanita boleh join perarakan tersebut dengan bawa mereka punya banner itu. Oke, so itu hanya satu cadangan saja. Mungkin saja ada tempat-tempat di tempat kita juga yang ada ada seperti ini yang mungkin kita tidak tahu secara lebih dalam. Tetapi kalau Anda ketahui itu dan Anda pikir itu adalah sesuai untuk di mana kita bawa banner kita, pelayanan wanita di sana berarak bersama-sama dengan mereka, maka itu adalah satu tempat yang juga sesuai untuk mengiklankan aktiviti pelayanan wanita Anda. Kemudian seterusnya ini kita sudah sentuh sedikit tadi, mengiklan melalui media sosial, oke, sama ada melalui Facebook, Twitter, mana-mana satu platform media sosial yang lain. Dan biasanya kalau Anda mau iklan di media elektronik, oke, pasti kan Anda libatkan orang-orang yang lebih muda, wanita-wanita yang lebih muda di dalam gereja Anda. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebab ramai orang-orang muda kita yang lebih bertalent, mereka lebih ke arah yang ini untuk waktu-waktu tertentu. Untuk tujuan event-event yang tertentu. Oke. Jadi jangan lupa untuk gunakan talent orang wanita-wanita muda di dalam gereja Anda, terutama sekiranya Anda mau iklankan aktiviti pelayanan wanita Anda di media-media elektronik. Oke. Karena mungkin kalau suruh mereka buat iklan itu, maka Anda lepas itu Anda perhatikan buat pembaikan daripada iklan yang mereka buat, mungkin Anda tidak perlu spend jumlah yang besar berbanding bila Anda hantar itu kepada graphic designer luar yang mana akan charge Anda ikut harga yang pasaran yang mereka ada. Oke. So gunakan orang-orang wanita-wanita muda Anda di gereja Anda untuk pengiklanan di dalam media elektronik. Next one, tempat mengiklan adalah newsletter. Newsletter adalah macam kalau newsletter kita mengerti dalam bahasa Inggris, tapi macam surat kabar. Tapi bukan surat kabar macam yang kita beli itu. Mungkin newsletter ini adalah lebih bertujuan untuk mau perlihatkan sesuatu. Jadi kalau gereja Anda ada newsletter, saya beri satu contoh newsletter di gereja Anda. Kalau gereja Anda ada church bulletin pada setiap minggu. Saya ingat waktu berada di Tawau dahulu, kita ada church bulletin pada setiap Sabat. Oke, itu adalah mini newsletter sebenarnya. Oke, di mana Anda boleh iklankan aktiviti di sana. Oke, biasanya apa yang kita letak di sana adalah pengumuman-pengumuman daripada jabatan-jabatan yang lain. Oke, banyak waktu petugas pada saat itu, tetapi di bagian-bagian yang lain kita boleh letakkan iklan-iklan bagi kalau ada termasuklah ini iklan-iklan bagi aktiviti pelayanan wanita. Dan of course yang terakhir ini adalah program-program community yang mana tadinya saya sudah sebut tentang berkaitan yang juru cakap wanita itu. Kalau Anda punya program, ada program community yang Anda join, kemudian gereja Anda join, pelayanan wanita gereja Anda join, maka Anda terlibat dan Anda perlu untuk sampaikan sesuatu. Bila ada yang interview, maka di sana itu juru cakap wanita itu akan memainkan peranan dia. Oke, jadi ini program yang saya maksudkan ini. Jadi kalau di tempat-tempat yang ada tamu mingguan, saya pikir di seluruh Sabah ini ada tamu setiap minggu. Oke, tamu mingguan setiap minggu. Saya pikir mungkin selepas waktu sekarang mungkin ada lebih banyak tamu mingguan yang sudah beroperasi, dan apalagi kalau kita sudah mulai masuk kepada fase endemik, saya pikir
mungkin lebih besar ruang untuk lakukan program, lebih banyak program-program community yang akan dapat dilakukan. Oke, saya hanya beri satu contoh, itu tamu mingguan itu. Oke, so pelayanan wanita, saya ingin katakan ini, pelayanan wanita gereja Anda harus melibatkan diri. Ini akan kena tanya di dalam soalan kuis Anda. Oke, pasti akan Anda tahu ini, ataupun Anda tangkap yang ini. Pelayanan wanita gereja Anda mesti ada hubungan dengan community. Oke, dan salah satu cara ada hubungan dengan community adalah dengan terlibat dalam program-program community itu tadi. Oke, sebab kalaulah kita tidak terlibat dengan community, siapa lagi yang kita mau reach kan? Oke, saya tidak pasti bagaimana di gereja-gereja yang lain, apa kamu punya idea untuk terlibat dalam community. Saya mengetahui kalau kita punya gereja pengasaan di Tamparuli ini, mereka pada waktu-waktu tertentu mereka ada blood donation drive pada waktu-waktu tertentu, dan mereka adakan itu di tamu mingguan. Oke, gereja kita di Kota Kinabalu kita ada mingguan program pemeriksaan kesehatan. Oke, so ini beberapa ide saja. Tidak semestinya itu satu-satunya yang kita boleh lakukan. Oke, tetapi itu hanya beberapa ide, dan lebih tinggi kreativiti kita untuk berpikir apa yang kita boleh lakukan, maka lebih tinggi yang kita boleh, lebih banyak yang kita boleh reach, dan dalam masa yang sama lebih banyak aktiviti yang kita boleh lakukan, lebih banyak iklan yang akan diperlukan untuk mengiklankan aktiviti pelayanan wanita tersebut. Oke, so at least lepas ini modul ini Anda ada ide sedikit di mana tempat-tempat Anda boleh iklankan aktiviti-aktiviti pelayanan wanita Anda. So, mari kita pergi kepada objektif terakhir dalam modul ini, yaitu beberapa prinsip-prinsip penting yang harus diingat di dalam kita mengiklankan aktiviti pelayanan wanita kita. Oke, so jangan juga apabila kita mengiklankan kita overdo. Oke, overdo itu iklan. Oke. Kemudian seolah-olah itu iklan lebih penting daripada itu aktiviti sendiri. Oke, ini beberapa perkara yang harus diingat, oke, dalam mengiklan. Oke, dan kemudian kita perlu, sebelum kita hasilkan iklan itu, brainstorm, bincang dengan beberapa orang yang lain untuk dapatkan ide apa grafik yang kita mau gunakan, apa nama yang kita mau gunakan. Tidak semestinya nama itu akan memperlihatkan itu program, tetapi dia harus menarik perhatian itu nama itu, sama seperti itu iklan sekolah bahasa tadi. Oke. Kemudian creativity. Saya katakan ini, semakin kreatif iklan tersebut, semakin iklan tersebut akan menarik. Sama seperti dua iklan video yang kamu perhatikan tadi. Semakin dia kreatif untuk sampaikan itu message dia, semakin Anda akan mau lihat itu iklan, dan kalau Anda terjerumus, katakan terjerumus, Anda akan termakan iklan tersebut. Itu yang kita mau. Itu adalah objektif pengiklanan itu. Oke? Kita mau mereka tertarik melalui itu iklan itu. Dan yang terakhir sekali adalah ini. Di dalam kita punya excitement kita untuk mau hasilkan iklan yang kreatif, oke? Kita harus pertimbangkan siapa yang akan lihat itu iklan-iklan kita. Oke, jadi kita hasilkan iklan yang sesuai dengan siapa yang akan lihat iklan tersebut. Oke, so kalau kita mau target adalah wanita dewasa untuk kelas memasak. Oke, janganlah iklan itu terlampau jiwa muda sehingga mereka tidak akan melihat itu. Tetapi kalau kita punya target adalah wanita muda, jangan gunakan tone yang hanya orang-orang wanita yang lebih dewasa yang akan melihat itu. Oke, so maksud saya adalah ini, pertimbangkan siapa yang akan lihat itu, gunakan kreativiti kita untuk tarik itu target audience itu, yang mana yang kita mau target untuk datang ke program itu tadi. Oke, so of course lebih banyak lagi prinsip-prinsip dia, tetapi saya tinggalkan kamu dengan tiga ataupun
4 perkara yang saya sebutkan tadi itu tentang apa yang harus kita ingat di dalam kita punya excitement kita untuk mau iklan oleh karena kita sudah ada activity, maka kita ingat juga perkara-perkara ini. Saya katakan tadi don't overdo kita punya iklan juga. Oke, of course kita mau yang kreatif, oke, kita mau yang menarik, tetapi dalam masa yang sama don't overdo sehingga itu tidak jangan juga sehingga tidak mencerminkan pendirian kita sebagai Seventh-day Adventist, ataupun jangan juga sehingga ia memperlihatkan sisi-sisi yang kita sebagai Seventh-day Adventist tidak percaya ataupun kita tidak praktis sama sekali. Oke, so dengan itu saya akhiri modul pada petang ini. Terima kasih. Saya akan unmute setiap orang dan kasih saya akan buka ini untuk soal jawab. Saya akan unmute dan kemudian buka ruang chat ini. Terlebih dahulu saya kasih stop dulu kita punya recording. Oke, sudah stop.